You are my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where you give me repose. Near restful waters you lead me to revive my drooping spirit.
utiecze. Ty si izvor života, Ty si moja utjeha. Molim te, Isuse, usliši me. Io ti amo, Gesù, e mi dono a te. Sei sorgente di vita, consolazione del mio cuore. Ti prego, Gesù, ascoltami. I need you, Jesus. I give my life to you. You are the source of my life, consolation of my heart. I implore you, Jesus, Lord, hear my prayer. Jesus, sei bei mir, dir vertrau ich mich an. Du, die Quelle des Lebens, du allein meine Wahrheit. Jesus, ich bitte dich, erhöre mich.
Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti Misa Hari Jumat Pekan Biasa ke-25 yang disiarkan secara streaming dari Kapel Bunda Maria Penolong Abadi, Paroki Kalideres, Jakarta. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Pastor Antonius Rajabana, OMI. Sebelum memulai perayaan Ekaristi ini, mari kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi misa sore ini dimohon oleh Maria Susi. Mohon kesembuhan bagi Maria Susi dari penyakitnya. Semoga cinta kasih Tuhan selalu memberi kedamaian. Keluarga mengucap syukur atas kelulusan Ananda Pradipta dan semoga semakin sukses ke depannya. Keluarga mendoakan kedamaian jiwa bagi Ibu Bibiana atau Chong Meilan yang telah dipanggil Tuhan. Istri, anak, dan menantu mendoakan kedamaian jiwa bagi Bapak Samuel Chandrayanto yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Istri, anak, menantu, dan cucu mendoakan kedamaian jiwa bagi Bong Kui Fui yang telah dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka Wahai Umat dari Puji Syukur nomor 321. Wahai umat, sampaikan Tuhanmu di altar Tuhan Allahmu, dan siapkanlah jiwa ragamu untuk memuji namanya. Walau tak pantas karena dosa, kita percaya kasih-Nya. Wujudkanlah sembah dan kurban-Mu, jadikan tanda tobat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, kita belajar dari Tuhan untuk menangkap apa yang Tuhan maksud agar kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup berdasarkan iman. Kita menyadari bahwa kita orang berdosa, seringkali kita kurang paham akan maksud Tuhan atas hidup kita. Maka marilah kita hening sejenak, mohon ampun atas segala dosa kita, supaya kita pantas dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian sejati, janganlah kiranya roh-Mu sampai meninggalkan kami, tetapi semoga kami Kau beri harapan akan kedamaian sejati selama masih ada orang di dunia ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada tanggal 21 bulan ke-7, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, "Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada sisa bangsa Israel demikian. Masih adakah di antara kalian yang dahulu melihat rumah Tuhan dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kalian lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya yang sekarang kamu katakan sama sekali tidak berarti? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah sabda Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah sabda Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kalian pada waktu kalian keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Dan beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Sebab milikkulah perak dan emas, demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Maka kemegahan rumah ini nanti akan melebihi
kemegahannya yang semula, sabda Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan, "Elia." Ada pula yang mengatakan, salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pengenalan akan Yesus harus terus-menerus kita usahakan. Petrus yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dari Allah, ternyata keliru. Apa yang ada di pikiran Petrus tentang Mesias dari Allah itu tidak sama dengan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena itu, teks lanjutan dari ini, ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, bahkan dibunuh, dibangkitkan, Petrus tidak bisa menerima hal itu. Itu berarti ada salah paham antara gambaran Petrus tentang Mesias dan Mesias yang dimaksud oleh Tuhan Yesus.
kita sedang menerima perwahyuan yang kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah percaya saja. Karena kita tidak tahu. Kalau kita berpikir bahwa kita tahu, kemudian kita bertindak berdasarkan pengetahuan kita, dan tidak terbuka untuk berkembang, mengetahui dan mengetahui, bisa jadi juga kita salah. Salah paham tentang Mesias, salah paham tentang hidup kekal, salah paham tentang derita, salah paham tentang maut. Banyak salah paham. Karena itu kalau membaca kitab suci, kita membacanya dengan sebuah keterbukaan. Keterbukaan untuk percaya segala sesuatu. Keterbukaan untuk mengharapkan segala sesuatu. Seperti kasih yang dilambangkan dalam 1 Korintus 13 itu. Mendekati firman dengan sikap terbuka penuh. Sekaligus detachment. Terbuka untuk menerima rahmat Tuhan yang diwahyukan sehingga kita lebih memahami kebenaran akan Kristus dan detachment terhadap paham kita yang lama supaya kemudian kita bisa maju untuk lebih percaya secara lebih benar akan Tuhan Yesus berdasarkan perwahyuannya, bukan berdasarkan pengetahuan kita. Biarlah Tuhan yang mengajarkan segala kebenaran melalui Roh Kudus-Nya. Kita tinggal menyediakan lahan yang subur, supaya benih-benih iman yang ditaburkan Tuhan bisa tertanam dalam mengakar dan kemudian tumbuh dan menghasilkan buah. Membersihkannya justru dengan keterbukaan total, serta detachment terhadap paham-paham lama. Ketika kita kecil, dibesarkan, kita pasti memperoleh paham tertentu. Bahkan banyak di antara anggota gereja kita yang masih yakin bahwa kita selamat karena perbuatan baik. Maka kita berbuat baik terus supaya selamat. Tidak, kita selamat oleh korban Yesus. Kalau kita berbuat baik terus bukan supaya selamat, tetapi karena kita bersyukur karena sudah selamat. Nah itu beda. Banyak yang masih keliru. Karena itu kita perlu keterbukaan penuh terhadap wahyu Allah. Sehingga kita sampai pada kepenuhan akan pengenalan Yesus. Dan hanya bisa dengan keterbukaan dan mohon rahmat Roh Kudus. Karena rohlah yang akan mengajarkan segala kebenaran kepada kita. Jangan seperti Petrus yang tahu bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah, tetapi tahu judulnya saja. Pahamnya beda. Mesias tidak mungkin mati, Mesias tidak mungkin menderita. Sehingga akhirnya bukan iman akan Yesus yang adalah Mesias, tetapi Mesias yang dia pahami menurut pengertiannya sendiri. Disitulah Tuhan selalu berpesan kepada kita, bertobatlah. Artinya kita terus-menerus membaharui diri, membuka hati dan pikiran kita untuk percaya saja kepada Tuhan, dan kita melepaskan paham-paham lama seperti anggur yang harus ditempatkan di kantong kulit yang lama. Untuk ajaran Yesus kita harus menempatkan pada kantong kulit yang baru, lahir baru, dengan keterbukaan penuh akan perwahyuan yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, karena Engkau mewahyukan diri melalui Yesus Putra-Mu. Anugerahkanlah rahmat iman, agar kami percaya penuh akan pernyataan diri-Nya, sehingga kami mengenal Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah menyatakan dirimu, siapakah engkau, melalui roti anggur ini, melalui Yesus yang terurapi, yang sudi menjadi seperti roti yang dibagi-bagikan, demi kebahagiaan kami semua, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu,
dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara kami Mawar Seran, Suherman Wijaya, Andi Wijaya, juga Don Bosco Robiantolis, juga Hilda Berliana Gultom, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita dengan bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah. Inilah Tuhan Yesus yang menghapus segala dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu.
Putra manusia harus menderita banyak, dibuang dan dibunuh orang tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Tetapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena dapat memahami sedikit misteri kehidupan dalam sengsara, wafat dan kebangkitan putramu. Semoga kami siap sedia mengikuti jejaknya, sebab di tangan dialah zaman baru di kemudian hari. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam iman dan cinta kasih. Kita semua diutus. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini